Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha berkehendak dan Engkau maha pengasih, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hindarkan kami dari pemimpin yang zalim, ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta, ya Allah, telah berhasil. Ya Rabb, mohon ridho Engkau, ya Allah. Amin, menjadi Presiden RI 2024. Ya Rabb, Engkau maha berkehendak, ya Allah. Kehendakilah Amin menjadi Presiden RI 2024. Dan sekali lagi, ya Allah, mohon Engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zalim, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Sampang Madura, demi Allah, saya tumpas itu semua. Saat saja bukan bulan puasa. Polisi, saksikan saya orang Madura. Andai bukan bulan puasa, saya sembelih semuanya itu. Paham, Madura? Saya bukannya tidak tahu yang ada di negara ini. Saya paham karena saya rakyat kecil. Di Madura cuma sampai karena saya bertekad berjuang teguh untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan tanpa sombongan. Dan saya kesini ngongkos sendiri, saudara. Perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam, ngongkos sendiri. Beda dengan yang di sana. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Mengapa saya katakan demikian? Seorang Bapak Tyas Rasid, pengamat politik yang santun dan cerdas, sampai mengatakan untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa dibutuhkan lebih dari 100 tahun. Bayangkan, dan Indonesia memilikinya. Sifat-sifat Fir'aun itu ada dalam dirinya, yaitu memecah belah dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Anda semua kembali, ya, kuatkan tekad kita bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya dan konstitusional. Oke? Gagal nyomot saksi, ngundang menteri. Akhirnya menteri bawa data, dijelasin semua. Bengong, kurang puas, ngundang lagi Jokowi. Terus aja biar sampai menang, ya kan. Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jinping, ya. Karena dia ikut ketemuan Pak Prabowo tuh. Undang semua di MK, Jinping sama Joe Biden, ya. Habis itu lo undangin semua tuh jin-jin yang ada di laut. Biar lo pada menang. Jin yang ada di langit juga undangin, ya. Jangan lupa. Bawa ke MK semua. Gue bilang pindah ntar perahu lo bocor, nyesel lo. Kalau dikasih jalan itu, tinggal Anies dengan Caimin berani nggak? Jangan kamu mau enak aja, ya kamu jadi presiden kan ente, ya wakil presiden ente. Kok kita suruh berkorban? Kita pasti mendukung, tapi nanti di depan dong. Nabi Muhammad tuh nyuruh di depan, bukan dari belakang meja. Itu semakin bulat keputusannya kalau ada 1 juta orang mengepung MK dari utara, mengepung MK dari selatan, mengepung MK dari barat, dari timur, maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari barat, 100-200.000 dari timur, dari selatan, tidak ada gunanya, saudara, itu semua. Karena yang kita kepung adalah istana dan MK dan Merdeka Barat, semuanya kita kepung, saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna.
Nah, untuk mencapai itu banyak cara. Tadi salah satunya apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung. Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, ayo kita musyawarah, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini bisa ikut memimpin dan saya ikut di belakang. Kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dialah kami bisa melawan kezaliman dan ketidakadilan oleh Joko Widodo. Maka perjuangan ini kami tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan darah saya pertaruhkan. Kita ramaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan sebanyak-banyaknya. Satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang atau bawa lagi 50 orang. Ini himbauan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya, karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah Allah sudah sediakan bagi kita surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah wa dan 'alaiha haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Quran, mereka sudah disiapkan oleh Allah sebuah surga nanti. Insya Allah kita semua dunia bahagia, akhirat juga mendapat surga. Demikian anjuran saya dan himbauan saya. Jangan ada di antara kita yang hari ini hadir tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa masih semangat mau berjuang? Apa lagi yang mau diperjuangkan kalau udah dikalahin semua? Semangat sambil doain, ya Allah Pak Wowo, aku udah tua ya, istirahat aja, sambil udah gak pantas jadi wapres, bikin malu, kualitas kurang jauh. Doanya udah dikasih nih sama Anies semua, amin ya Allah. Apa lu? Baterai lu udah masih banyak. Ini dominasi bungkus. Lagi-lagi kan yang demo ngumpet-ngumpet makan, ngumpet-ngumpet batal puasanya kan, malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN, tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya dengan ini mengatakan, sudah selayaknya 01, 03 mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Seandainya KPU yang biadab ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 02, betul? Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diterima. Lihat betapa kurang ajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara demokrasi? Ini pemilu yang paling brutal, pemilu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan angka-angkanya. Karena itu, jangan bicara angka lagi, jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah kita bubarkan pemilu ini. Kita minta diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang. Hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Potong bebek angsa, masak di kuali, gagal berkuasa, nyalahin Jokowi. Demo ke sana, demo ke sini, la 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 la. Sudah kalah, jangan ngeyel menang, Pak. Pak, kalian sadar, semua rakyat korban kalian itu jahat. Jadi kita harus menurunkan Jokowi dengan antek-anteknya, dengan semua kebijakannya yang semua nggak benar, nggak bisa kita teruskan. Pemerintahan 10 tahun ini hancur, apalagi yang akan kita teruskan? Apakah utang yang semakin membengkak? Apakah arus TKA yang semakin besar? Nggak mungkin.
Jadi Jokowi nggak bisa seenaknya memakai uang negara, termasuk dia menggunakan BUMN, mengerahkan kementerian-kementerian. Aja gile, kita tidak rela. Di mana kami sudah tidak nyaman hidup di Indonesia, dan kami yakin bahwa Indonesia saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Mas Anies juga mungkin hari ini gagal. Ya, tapi menurut saya karir politiknya Mas Anies belum selesai. Mas Anies masih bisa mencoba menjadi calon gubernur sekali lagi. Mungkin kan Mas Anies nggak tahan lama-lama jadi oposisi kan. Mas Anies tidak cukup kuat untuk menjadi oposisi atau tidak cukup kuat lama-lama berada di luar pemerintahan. Ya, jadi beliau bisa mencoba lagi untuk maju jadi calon gubernur DKI. Dan tahun 2029 nanti bisa mencoba peruntungan lagi menjadi calon presiden. Ada yang percaya hasil Anda selama ini? Tidak percaya, 100% tidak percaya. Lawan. Harus lawan. Kita tertipu, semua tertipu. Setuju. Lawan, semua lawan. Lawan aparat, lawan semua lembaga negara yang menunjuk aparat. Lawan hasil pengkhianat, tidak ada tempat satupun untuk bagi mereka yang melawan rakyat. Lawan tabang dulu semuanya. Lawan ya. Dan merdeka, harus merdeka. Seluruh rakyat harus bisa melawan. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, syaratnya tidak mudah. Itu didakwa, di-impeach oleh sepertiga anggota DPR. Kalau sepertiga setuju tanda tangan, harus sidang dihadiri oleh 2/3. Kalau 2/3 setuju dari yang 2/3 itu, presiden bisa dinyatakan harus dimakzulkan tapi dibawa lagi ke MK. Rumit sekali. Rumit, dipersulit begitu. MK bilang iya, kembalikan DPR sidang lagi apa? Jadi enggak nih dimakzulkan. Kalau jadi bawa ke MPR. Forumnya 3/4. Nah, 3/4 anggota DPR harus disetujui oleh 2/3. Dan dalam situasi sekarang agaknya tidak mungkin menjatuhkan Pak Jokowi karena lebih dari separuh itu ada di koalisinya Pak Jokowi. Bagaimana mau mencapai 2/3 untuk hadir? Kalau mencari 1/3 untuk usul mungkin bisa. Tapi kalau sudah 2/3 nih sudah di Pak Jokowi nggak akan masuk ke pleno. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah, ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya. Kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak. Katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Ya. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemarin ada yang pede banget nih. Siapa lagi kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan. Katanya nih, mereka yang intelek alias berpendidikan tinggi pasti milih Pak Anies. Ternyata fakta berkata lain. Sakit banget emang. Yang berpendidikan tinggi justru ramai-ramai mencoblos Prabowo Gibran. Jadi mana nih tuduhan-tuduhan kemarin yang bilang pendukung Pak Prabowo kena tipu jeget gemoy. Faktanya yang berpendidikan tinggi pilihannya Prabowo Gibran kok. Intinya gitu ya. Jangan-jangan omon-omon tapi bicara pakai data dan fakta. Udah gitu aja. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta Bapak Anies Rashid Baswedan, otak kami cerdas. Hello, kami bukan orang bodoh. Kami nggak percaya kalau Pak Anies Rashid Baswedan itu kalah. 01 itu menang, 01 menang, di mana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik. Katanya dapat bocoran nih, udahlah 01 akuin kesalahannya. Hello, nggak mungkin, mustahil, mustahil kalau 01 kalah. Aku yakin Allah punya kuasa.
jadi presiden. Amin. Amin. Presiden. Anies presiden. Juara nomor 1 menang, ya Allah, menang ya Allah. Ya Allah, nomor 1 menang, ya Allah, Abah menang, Abah. Abah menang. Satu putaran menang, Abah. Abah menang, satu putaran, Abah menang. Saya diberi nilai 11 dari 100. Itu nilai luar biasa. Pertama kali dalam hidup saya terima nilai itu. Dari orang yang saya beri kebaikan. Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan rate-nya 11 dari 100, itu kalau berarti kan antara dari 1,1/10 ya. Kecil sekali loh itu, Pak. Kira-kira nih, berapa rate seorang menteri yang dipecat? Yang disampaikan oleh Mas Anies, sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu kebohongan, itu fitnah. Saya lanjut ke Pak Anies dan ini paling banyak bohongnya, ya, paling banyak bohongnya. Ini bengis sekali nih pernyataan, ya, bengis dan jahat. Hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu. Dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Dan itu berbahaya. Itu pernyataan bohong yang luar biasa. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 cukup. Skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK-MK. Yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi.
Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Ya, tentang komentar atau pernyataan Pak Hasto Kristianto, beliau adalah Sekjen PDI Perjuangan. Dan ini tentu mengagetkan banyak pihak. Walaupun kalau kita lihat perilaku atau cara berpolitik Pak Jokowi, mungkin sebagian besar nggak kaget. Ini artinya memang bukan informasi yang ecek-ecek. Ya, tentu saja kita harus telusuri sampai mana kemudian cerita tentang rencana atau niat pengambil alihan ketua umum partai ini. Kita melihat kelakuan Pak Jokowi terdahulu, kemudian mendengar pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan ini, jadi banyak orang yang geleng-geleng kepala. Problemnya adalah kalau kita lihat kualitas dari informasi, ini cukup meyakinkan menurut saya. Yang pertama yang menyampaikan adalah Pak Hasto Kristianto, Dr. Hasto Kristianto. Itu adalah Sekjen PDI Perjuangan. Info ini saya yakin tidak mungkin sebuah info yang asal-asalan sekali lagi. Dan pasti sudah sangat dipikirkan untuk disampaikan kepada publik. Ini kok semakin kesini, semakin banyak hal yang kita tadinya tidak tahu, diinformasikan oleh pihak-pihak tertentu tentang kelakuan politik Pak Jokowi. Yang berikutnya adalah ada saksi yang disebut, yaitu ada nama Profesor Rias Rashid yang kita tahu semua, dan juga ada, walaupun tidak disebut nama, ada seorang menteri yang disebut sebagai menteri yang powerful. Ini bikin geleng-geleng, sekali lagi bikin geleng-geleng ya, bukan bikin gulung-gulung, tapi bikin geleng-geleng. Dan saya selalu deg-degan kalau ada info dari Pak Hasto ini, karena kualitas infonya saya yakin A1 dan sesuatu yang banyak orang tidak tahu sebelumnya. Sementara kemarin Pak Jokowi sendiri sudah komentar soal itu, katanya jangan seperti itu. Iya, bayangkan seorang Jokowi itu melalui menterinya itu meminta Profesor Rias Rashid untuk membujuk Ibu Mega. Bujukannya adalah untuk menyerahkan kursi ketua umum ke Jokowi. Ini informasi disampaikan langsung oleh Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Masih segar di ingatan publik ya. Coba kita mundur ke belakang. Apa yang terjadi mengenai gaya politik Pak Jokowi ini? Pengen anaknya jadi wali kota. Itu sampai menggeser kader yang sudah dicalonkan oleh partai. Itu pun dimaklumin oleh partainya, oleh PDI Perjuangan. Kemudian ada lagi ya, gaya lagi. Pengen anaknya jadi ketua umum partai. Anaknya tanpa pengalaman disuruh pegang partai Mawar. Ya, ini gaya-gaya yang kita lihat ya. Lalu pengen anaknya maju Pilpres. Lagi-lagi saya tertarik untuk menebak apa motifnya. Sekali lagi, kalau info soal Jokowi mau jadi ketua umum PDI Perjuangan ini benar, apa motifnya coba? Ini juga pertanyaan besar loh. Kenapa Jokowi niat banget mau berkuasa selama mungkin? Ya kan? Kalau lihat orangnya kan sederhana, nggak banyak kemauan. Tapi kok terlihat sekali ingin berkuasa selama mungkin. Apakah ada sesuatu yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini beliau jadi presiden yang mungkin sangat memalukan atau merugikan negara atau sangat tidak etis atau sangat berbahaya kalau diketahui penggantinya yang tidak pro ke Jokowi? Ada nggak? Jangan-jangan ada. Ya, lalu kemudian orang bertanya, Pak Jokowi ini ngapain gitu ya, mau rebut ketua umum ini ngapain Pak? Aduh, kan selama ini PDI Perjuangan adalah partai pengusung Pak Jokowi sekeluarga. Itu minta apa aja dikasih Pak, kecuali minta melanggar konstitusi ya. 3 periode misalnya. Jangan-jangan ada sesuatu yang memalukan, membahayakan, merugikan, yang kalau misalnya pengganti Jokowi pada 2024 ini tidak pro ke Jokowi, itu akan sangat berbahaya kepada Jokowi. Kira-kira ini masuk akal kan? Ini saya mencatat ada 3 hal kelakuan politik Jokowi yang diketahui publik yang sudah sangat vulgar dan kuat dugaan ini adalah politik instan itu tadi. Ya kan?
Gibran jadi wali kota, itu politik instan menurut saya. Kaisang jadi ketua umum PSI, itu juga politik instan. Gibran wapres, lalu yang terbaru adalah, itu juga instan ya, lalu yang terbaru adalah mau jadi ketua umum PDI, ya, atau jangan-jangan sekalian jadi ketua umum Golkar. Dua sekaligus ya. Itu juga kalau benar yang dikatakan atau terbukti yang dikatakan oleh Pak Hasto Kristianto itu, ini juga bagian dari gaya politik instan itu tadi. Jadi apa motifnya? Jokowi mau ambil PDIP. Padahal apa saja keinginan Jokowi selalu diakomodir oleh partai yang tetap kokoh meski dikhianati Jokowi itu. Kira-kira apa yang sedang berusaha ditutupi ini apa? Ini pertanyaan kita semua ya. Kita jadi menduga-duga, berasumsi apa sebenarnya? Yaitu jejak apa selama 10 tahun terakhir ini yang mengkhawatirkan Jokowi itu apa gitu. Kalau sampai presiden berikutnya adalah figur yang tidak mengakomodir kepentingannya, kok kayaknya takut banget. Ada apa Pak Jokowi? Buat apa khawatir Pak Jokowi? Oh, itu soal Indonesia emas pada tahun 2045 yang akan datang. Jadi harus diamankan dari sekarang. Ini sih alasan yang dicari-cari untuk pembenaran melakukan kecurangan pemilu menurut saya. Oh, itu mengamankan bonus demografi yang tinggal 13 tahun ini. Ya sama saja lah. Masa bonus demografi kok mengorbankan anak muda seluruh Indonesia dengan mempertontonkan nepotisme yang paling brutal sejak reformasi. Saya nggak yakin ya, itu adalah hal-hal yang baik misalnya. Misalnya soal keberlangsungan pembangunan infrastruktur, soal kelanjutan IKN, atau soal ekonomi yang meroket. Saya nggak yakin itu hal yang menakutkan Jokowi kalau penggantinya tidak, sebut saja, tidak senada atau tidak loyal ke Jokowi. Saya pikir bukan itu masalahnya. Karena rakyat ini sudah melek. Kalau presiden yang sedang menjabat tidak lebih baik dari presiden sebelumnya, rakyat pasti tahu. Saya meyakini pasti ada sesuatu yang Jokowi ingin, ini hanya akan aman kalau penerusnya bisa ia kendalikan. Dan ada partai besar yang juga dia bisa kendalikan. Bahkan isu yang beredar, Jokowi juga menginginkan posisi Jaksa Agung dan juga Kapolri mendatang diisi oleh orang pilihannya. Isunya seperti itu. Ini harus kita cross check lagi. Ini menarik sih menurut saya. Kalau info ini benar, saya sebagai militannya Pak Jokowi dulu jadi sangat sedih dan malu. Malu. Jangan-jangan ambisi tak terkendali Jokowi dan keluarganya itu adalah akibat kami terlalu mendewakan dia dulu. Saya berharap info yang disampaikan oleh Pak Sekjen PDI Perjuangan itu, kalau toh benar, itu hanya kekhilafan Pak Jokowi saja. Tapi kalau melihat betapa brutalnya berbagai jalan yang ditempuh Jokowi 5 tahun terakhir ini, saya kok mempercayai bahwa tidak ada kekhilafan dalam politik ala Jokowi. Yang ada adalah bohong dan tidak tahu malu, itu adalah strategi. Relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengusung khilafah seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi.
Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan